Halo teman-teman semua, selamat hari Sabtu. Hari ini adalah hari weekend, hari libur, tapi untuk rumor dari Persija khususnya ini tidak ada liburnya. Baru aja gua dapat kabar gitu ya dari media Korea yang sudah gua tulis sumbernya di deskripsi. Kalian kalau mau mampir tinggal klik aja, kalian baca di sana nanti rumor Sintayong yang katanya menuju Persija Jakarta. Ini rumor ya, masih rumor, belum deal. Tapi kalau kita mungkin ulas dalam video ini itu kaitannya Sintayong dengan Persija, apakah ada kemungkinannya atau tidak. Jadi mari kita bahas dan kalian juga berpendapat di kolom komentar. Oke, jadi ada rumor ya, Sintayong dikabarkan menuju Persija Jakarta untuk menggantikan pelatih Mauricio Sousa. Dan apakah itu sangat besar kemungkinannya? Gua jawab di awal, iya, cukup besar kemungkinan Sintayong untuk menuju Persija Jakarta. Ini berita yang mengabarkan adalah media Korea yang sudah gua tulis ya di deskripsi. Kalian kalau mau mampir bisa tinggal klik. Oke, kenapa gua berpendapat kalau Sintayong punya kemungkinan yang besar untuk ke Persija? Gini loh, Persija Jakarta sekarang itu sedang merombak total skuadnya ya. Dan dari gerbong Brazil yang tersisa itu ada Fabio Calonego, Van Basten Sousa dan Paulo Ricardo serta Gustavo Almeida. Selain dari itu sudah out ya. Sudah gua bahas sebelum video ini gitu. Gua bahas pemain-pemain yang out ada 6 yang berbarengan dan sebelumnya juga ada Alano jadi ada 7 tuh. Uh, nah ini ada sebuah sinyal dari sini kita lihat ya bahwa visi permainan Persija Jakarta musim depan tentu akan berbeda. Ini kan kemarin Persija bersama dengan Mauricio Sousa dan gerbong Brazilnya bermain ofensif, bermain menyerang penuh. Dan pemain-pemain yang bisa untuk masuk ke visi permainan dari Mauricio Sousa yaitu untuk menyerang penuh musim depan sudah tidak ada, sudah banyak yang out gitu ya. Ada Alano, ada Maxwell itu pemain kuncinya. Nah, ini ada kemungkinan visi permainan dari Persija juga musim depan sepertinya akan berubah. Mungkin akan mengarah ke permainan pragmatis, bisa jadi. Dan pemain-pemain yang tersisa saat ini bisa jadi itu setelah dilihat dan dipertimbangkan bisa masuk ke skema permainan yang pragmatis jika Persija musim depan ingin bermain seperti itu. Nah, pemain-pemain yang out, pemain-pemain yang keluar itu mungkin dinilai tidak akan masuk ke dalam skema permainan pragmatis. Kalau kita ingat, permainan pragmatis itu kan ciri khasnya dari seorang Sintayong. Nah, ini cocok logi aja ya. Kalau misalkan Persija ingin mengubah ke skema permainan yang baru di musim depan, mungkin dengan permainan pragmatis untuk tentunya menargetkan juara, ya ini Sintayong pelatih yang cocok gitu. Kenapa visinya adalah permainan pragmatis? Dilihat-lihat juara di Liga 1 dan Super League ini permainannya pragmatis semua gitu ya. Persib dengan Boyan Hodaknya, PSM dengan Bernardo Tavaresnya, Bali United dengan Teko-nya, kemudian siapa lagi? Persija dengan Stefano Cugura Teko-nya juga, terus Bayangkara dengan Simon McManamy-nya. Ini kan pelatih-pelatih yang ciri khasnya bermain dengan pragmatis gitu ya, bermain dengan simpel lah, tidak terlalu mendominasi dan cenderung untuk menunggu, kemudian mengandalkan serangan balik. Nah, itu mungkin sebuah sinyal ya bahwa gerbong Brazil, gerbong pemain-pemain yang dibawa Mauricio Sousa itu out. Kalau ini pendapat gua itu karena memang tidak masuk dengan skema Persija untuk musim depan. Bisa jadi karena pemain-pemain yang out ini adalah pemain-pemain yang bisa di pola permainan menyerang penuh, mungkin Persija akan membuat taktikal yang baru yaitu bermain dengan skema tadi pragmatis itu. Nah, kemudian kalau kita lihat Persija Jakarta juga kan kabarnya sudah semakin dekat dengan Peralta. Nah, masuknya Peralta ke Persija, gua rasa ini Peralta juga akan menjadi pemain yang uh, bisa untuk mengubah visi permainan Persija musim depan gitu ya. Nah, Peralta ini cocok nih untuk bermain pragmatis gitu ya, bermain dengan menunggu di belakang seperti ciri khasnya Sintayong lah. Kemudian ada celah di pertahanan lawan karena mereka bermain terbuka untuk menuju ke pertahanan Persija. Ketika Persija dapat bola, Persija
counter, dan ketika mereka punya Peralta contohnya, Peralta bisa mengeksekusi serangan itu dengan simpel gitu ya, dengan efektif gitu. Dan gua rasa ketika Peralta ini kabarnya kencang sekali deal dengan Persija, dan bahkan gua sempat bikin videonya kalau Peralta deal, karena memang ada yang menginfokan itu, tapi sampai saat ini memang belum diumumkan. Tapi gua rasa Peralta ini dekat dengan Persija, dan kalaupun deal Peralta ke Persija, gua rasa pelatihnya juga itu akan dicocokkan dengan Peralta itu sendiri, karena Peralta kalau didapatkan oleh Persija, ya dia harus dimaksimalkan, dan pelatihnya juga harus pelatih yang bisa untuk memaksimalkan Peralta. Gua rasa kalau Sintayong yang masuk, ini Sintayong bisa nih memaksimalkan Peralta. Jadi tadi di awal gua katakan apakah ada kemungkinan Sintayong untuk melatih Persija? Menurut gua ada kemungkinan itu, karena dilihat dari sinyal-sinyalnya ini seperti menunjukkan ke arah sana gitu ya. Persija ingin mengubah pola permainannya di musim depan, mungkin dari permainan yang ofensif seperti di bawah Mauricio Sousa kemarin, berubah ke permainan pragmatis, yang mana permainan pragmatis itu menjadi ciri khas dari Sintayong. Dan sinyal berikutnya adalah mengincar Peralta. Peralta tentu saja dengan datang ke Persija itu bisa mengubah visi permainan Persija juga, apalagi dengan sekarang Persija sudah tidak, atau sudah tidak bekerja sama lagi gitu ya dengan pemain-pemain musim kemarin yang memiliki kemampuan untuk bermain di permainan yang menyerang gitu. Jadi pemain-pemain yang kemarin bagus dalam permainan menyerang ala Mauricio Sousa itu tidak diperpanjang. Artinya itu kan tidak masuk ke dalam skema Persija musim depan. Nah, ini sebagai cocok logi aja lah, sebagai cocok logi dan pendapat gua teman-teman ya. Jadi ada rumor Sintayong ke Persija, menurut gua ini masuk akal, kemungkinannya cukup besar, dan patut kita nantikan apakah jadi atau tidak. Kalau jadi, luar biasa sih. Dan cocok logi yang berikutnya adalah tren pelatih Korea Selatan di Asia Tenggara ya. Ini sebelumnya juga ada Pak Hang Seo kalau tidak salah, melatih apa ya, melatih klub Liga Thailand atau Liga Thailand ya, atau Malaysia gitu ya, pokoknya melatih klub di liga yang ada di Asia Tenggara. Nah, ini Sintayong juga kayaknya tertarik nih untuk melatih tim di Asia Tenggara, dan pilihannya menurut gua akan jatuh ke Indonesia karena lama di Indonesia dan sudah beradaptasi di Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia sudah jatuh hati kepadanya. Jadi gua rasa kemungkinannya cukup besar untuk Sintayong melatih Persija. Dan apa yang akan terjadi jika Persija dipegang Sintayong? Gimana menurut kalian guys? Jangan lupa untuk penuhin kolom komentarnya dengan pendapat kalian. Bebas, silahkan berpendapat sesuai dengan kemauan kalian. Thank you telah nonton video ini. Ini adalah hari weekend. Selamat berlibur, selamat menikmati hari ini, dan juga tentunya semoga kalian selalu sehat, selalu sukses dan bahagia. Terima kasih, sampai jumpa.